kurang masuknya apa namanya nih kelingking kita. Nah sampai situlah batas tidak batalnya, selebihnya batal puasa kita. Makanya hati-hati kalau kita apa namanya korek kuping pakai ketempat kalau lagi puasa. Karena ukurannya itu kalau kita punya kelingking paling cuma 2 ruas jarinya saja ya masuk. Sisanya terkatakan mungkin pula masuk semua ke situ kan, pula cerita. Nah, kata teman itu harus hati-hati, jangan. Kalau bisa hindari saja korek kuping saat lagi puasa. Kan masih banyak waktunya, bisa pada iftar, setelah puasa atau sebelum sahur masih bisa. Kalau untuk yang lainnya sudah jelas kemarin. Yang selanjutnya bersenggama, ini belum sempat dijelaskan. Bersenggama antara laki-laki dan perempuan dalam tanda kutip yang udah nikah, yang statusnya suami istri. Yang walaupun memang secara hukumnya adalah jadinya halal karena dia sudah suami istri, tapi kalau dia dalam keadaan puasa, yang halal itu sebentar jadi halal. Jadi tidak boleh bersenggama, tapi tanda kutip bersenggama di sini adalah mengambil kesenangan baina surah wa rukbah, yaitu di antara pusat dan lutut. Artinya memang jima lah bahasa kitanya. Hubungan suami istri itu dilarang bagi yang suami istri, apalagi yang ada suami istri. Nah nanti kalau yang suami istri ini ada itu dia wajib qadha dan kifarahnya besar serta dia berdosa. Nah itu harus kita hindari. Yang selanjutnya mengeluarkan mani dengan sengaja. Artinya dalam kita melihat atau apapun yang memancing syahwat kita naik, kalau keluar walaupun cuma setetes, batal puasa kita. Kecuali kita dalam keadaan tidur. Kita tidur lagi puasa, tahu-tahu mimpi. Tidak mimpi pun tidak masalah, tahu-tahu dia keluar, kita bangun dia keluar, itu percepat bersihkan aja. Itu tidak batal puasanya karena keluarnya itu tidak sengaja, tahu-tahu dia keluar saja gitu. Cuma kalau disengaja karena ada pemicu ya, nah ini yang repot, ini yang batal puasanya, wajib qadha. Nah kita masuk sekarang. Faslun bermula ini ada satu pasal al-iftaru fi Ramadan, yaitu batalnya seseorang itu hukum batalnya seseorang di bulan suci Ramadan itu ada ba'du anwa'in, ada 4 model, ada 4 hukum. Yang pertama wajib seseorang batal puasanya, membatalkan puasanya. Kama fil haid wan nifas, yaitu bagi perempuan yang haid dan nifas. Haid itu walaupun waktunya adalah 24 jam, tapi tak kalah darah itu keluar, kita wajib dan kita harus menduga kalau itu darah haid dulu. Jadi nanti terlepas sampai atau tidaknya 24 jam, nanti itu solusinya beda lagi. Kalau sampai 24 jam alhamdulillah, kalau tidak sampai 24 jam itu darah istihadah dan dia wajib mengqadha salatnya. Tapi untuk hari pertama dia wajib menduga kalau itu adalah darah haid. Kalau dia lagi sedang berpuasa, cepat dibatalkan puasanya. Wan nifas itu darah yang keluar pasca atau setelah melahirkan. Wajaizu, dan boleh dia batalkan, boleh pula dia tidak batalkan. Wajah itu boleh dia batalkan, boleh dia tidak batalkan puasa tersebut. Kama fil musafir, itu bagi orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dalam tanda kutip perjalanannya itu adalah tidak ada unsur maksiat di dalamnya. Kalau dalam perjalanan dia harus hati-hati, karena di kitab pembilaan ini banyak sesuatu yang kita duga itu tidak salah tapi salah. Pertama, dia safar, betul dia safar misalkan dari sini ke Lirik atau ke Pekanbaru, tapi yang dibawanya itu rokok ilegal. Nah, ini beda ceritanya. Yang dibawanya itu rokok ilegal gitu. Karena hukum rokok ilegal nih, hukum rokok itu sendiri kan ada 2 pula istilah ulama. Pertama, yang memakruhkan, kedua yang mengharamkan. Tapi jumhur, apalagi ulama Mesir itu jumhurnya itu mengharamkan. Cuma ulama-ulama kita itu memakruhkan karena apa? Banyak tinjauan ulama-ulama Indonesia ini, apalagi pertama soal tinjauannya itu
Kalau misalkan rokok kita haramkan atau kita tutup pabrik, jadi salah satu tinjauan yang pernah kami pelajari di dalam bahasa masail masalah rokok. Berapa banyak orang yang putus nafkah keluarganya akan hilangnya usaha rokok tersebut. Kalau ditutup pabriknya, ditutup pertanian semua karena kita haramkan, MUI mengharamkan semuanya secara mutlak, banyak orang yang tidak bisa menafkahi dan keluar dari pekerjaan, tidak dapat pekerjaan karena tembakau itu halal. Tembakau itu tidak makruh, halal tembakau itu. Cuma kalau udah sifatnya itu merusak, itu memang ada yang memakruhkan, ada yang mengharamkan. Misalnya merokok, dia mau berhenti sebenarnya, cuma agak susah-susah gimana gitu kan. Iya, saya jujur merokok. Coba saya ambil hukum yang makruh. Cuma kalau dalam keadaan majlis, nih kita lagi Isra Mi'raj. Kalau dalam keadaan majlis ini, jangan pakai rokok. Artinya simpan aja dulu. Karena ada suatu kisah dari salafun salih kita. Itu seseorang, Rasul itu udah mau hadir di dalam majlis ilmu tersebut. Tahu-tahu khadimul majlis itu dari itu dikasyaf oleh dapat salah satu karamah kasyaf. Kasyaf itu mampu melihat, menembus apa yang tidak bisa kita lihat. Melihat Rasulullah balik lagi dalam satu majelis itu. Dan Rasulullah balik lagi akhirnya ketika malam dia bertemu dengan Rasulullah di mimpinya. Dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak jadi hadir di majelisku? Apa kata Rasulullah? Karena di salah satu antara jamaahmu itu ada orang yang membawa rokok di kantongnya dan ada orang yang bisa rokok saat majelis itu berlangsung. Karena Rasulullah itu banyak ulama-ulama kita, salafun saleh atau bahkan ulama-ulama mutaakhirin, kalau sedang majelis, tak kalah kalau di sini kan kita kebanyakan pakai al-barzanji, Pak Dia, al-barzanji. Mau itu al-barzanji, mau itu maulid adiyahulami, mau simtul doror, mau antibai. Perhatikan, tak kalah sirah-sirah itu dibacakan, khusyuk kita. Karena kenapa? Apalagi dalam diri ada marhaban ya marhaban ya nurul aini marhaban jadal Husain marhaban itu banyak. Salah satu Gus Rafiq itu di Jawa Timur. Tak kalah ia itu seorang mursyid qasidah. Cuma dalam Allah kasih buta mata zahir itu Allah kasih buta, tapi Allah bukakan mata batinnya. Maka tak kalah beliau menyanyikan marhaban ya marhaban, beliau langsung kayak mencium tangan seseorang, dibolak-balik sama beliau. Sallallahu alaihi Muhammad. Bahkan ditanya oleh salah seorang jamaah yang berserah, kenapa antum seperti itu? Bahwa tak kalah kita mengucapkan marhaban ya nurul ain, maka Rasulullah sejatinya ada di dalam tengah kita. Cuma kita tinggal jaga adab dalam majelis. Ini yang harus penting kita. Merokok boleh, tapi jangan saat majelis berlangsung. Silahkan setelah majelis selesai, setelah makan selesai, antum merokok silahkan, nikmat. Itu salah satu kenikmatan bagi orang-orang perokok. Duduk rokok ada makan setelah makan. Kenapa saya tahu? Ya saya merasakan soalnya gitu. Cuma janganlah kalau lagi ada di masjid, keluarlah dari masjid. Ini rumah Allah, jangan kita kotori dengan hal-hal yang seperti itu. Seorang musafirnya harus hati-hati, apalagi kalau dia bawa ganja pula di belakangnya. Narkoba, karena baru-baru ini depan toko kami itu tukang parkir diciduk pula sekopi. Pakai jempol awalnya apa? Pula polisi sekopi dan terciduk tukang parkir, tahu-tahunya dia menghindar. Maka tinggalkanlah hal-hal yang seperti itu. Dan kita ini sedang berlomba-lomba dengan waktu. Antara waktu, ciri-ciri kiamat sudah banyak dilihatkan kepada kita sebagai tanda bukti peringatan dari Allah. Itu peringatan dari Allah. Tobatlah kita. Ayo kembali kepada bahasanya seperti itu. Kembali kepada aku siapkan semua kasih sayangku, rahmatku, ridho aku siapkan semua untuk umat Nabi akhir zaman. Tapi ingatlah, segeralah kita kepada Allah. Bahkan ini ya Pak, saya cerita sedikit tentang perjalanan Isra wal Mi'raj. Kala Rasulullah itu naik
Karena Rasulullah itu setiap tingkatan lapisan langit bertemu dengan para malaikat. Salah satunya adalah malaikat bertemu dengan para anbiya, para nabi. Salah satunya Rasul pernah bertemu dengan Nabi Allah Musa. Nabi Allah Musa ini bertanya, karena yang bawa Rasul itu adalah malaikat Jibril. Bertanya kepada ya Jibril, man huwa, wahai Jibril, siapa yang kau bawa itu? Maka kata ya Nabi Allah Jibril, hadza Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung Nabi Musa kaget dan tersontak. Apa kata Nabi Musa? Oh, ini orangnya yang namanya pada saat aku masih hidup di dunia menyelamatkanku dari kejaran Fir'aun, karena Allah perintahkan aku untuk berselawat kepadanya hingga terbelah lautan karena ketok dengan tongkatku. Oh, ini orangnya. Langsung Nabi Allah Musa berselawat sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bahkan pernah satu kejadian, karena Nabi Allah Musa ini penasaran dengan nama Muhammad, bertanya langsung Nabi Musa kepada Allah. Karena Nabi Musa mendapatkan gelar Kalimullah, orang yang pernah bercakap-cakap sama Allah. Tanya Nabi Allah Musa, ya Allah, sungguh luar biasanya kekasihmu yang namanya Muhammad, sungguh hebatnya kekasihmu yang nama Muhammad. Ya Allah, tunjukkan aku satu keluar biasaan Muhammad itu daripada kami, nabimu dan rasulmu juga. Apa kata Allah? Wahai Musa, kau tidak sehebat kekasihku, kau tidak seluar biasa kekasihku Muhammad. Kau bergerak mencari ridhomu, kau bergerak meminta ridhomu, sedangkan aku bergerak sesuai ridhonya kekasihku. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Allah bilang, wahai Muhammad, apa yang membuat engkau itu ridho? Ya Muhammad, apa yang membuatmu itu ridho, wahai Muhammad? Bilang kepadaku, wahai Muhammad, kata Allah. Maka Rasulullah itu langsung berkata kepada Allah, ya Allah, apabila engkau memang hadirkan hal yang segembira ini, maka aku minta kepada ya Allah, la uridu ahadukum min ummati dakhala fitnah. Aku tidak mau satupun dari umatku ini masuk ke dalam neraka. Apa kata Allah? Fatarud, aku ridho atas permintaan. Mendengar hal seperti itu, Nabi Allah Musa langsung berkata sama Allah, ya Allah, copot pangkat Nabi dan Rasulku, lepaskan pangkat kenabian dan kerasulanku, ya Allah, jadikan aku umat Muhammad sehingga aku bisa bermanja-manja bersama dengan Nabi Muhammad sampai akhir hayatku. Kalau memang sebesar itu keistimewaan Muhammad, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Allah Musa, kita tuh spesial, Pak. Iri, Nabi Allah Adam pun iri. Karena begitu Adam melek mata, itu yang dilihatnya pertama kali la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahkan tak kala Adam diturunkan Allah ke muka bumi 400 tahun, Pak. Adam itu, Nabi Allah Adam sujud membaca Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Belum disambung sujudnya Nabi Allah Adam, sehingga suatu kesempatan Nabi Allah Adam ingat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapa itu Muhammad? Akhirnya Nabi Allah Adam mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena Nabi Muhammad langsung Allah ampuni dosa Nabi Adam. Apa kabar kita? Apa kabar kita yang pada hari ini bahkan Nabi Muhammad saja belum lekat di hati kita? Maka disinilah kita harus sama-sama menyambut, berlomba-lomba fastabiqul khairat, untuk mengejar ridha Allah, untuk mengejar syafaat Rasulullah, dan untuk mengejar syafaatnya para alim ulama. Karena ulama itu punya spesial bulan. Kalau nama-nama kita ini semua ada di hatinya para ulama, maka kita ikut barisan beliau. Kita ikut barisan beliau karena beliau sudah pasti ada di barisan Rasulullah. Kita lanjut. Wajaizul kama fil musafir wal marid, dan boleh puasa, boleh tidak, boleh dia batalkan bagi musafir. Yang kedua adalah bagi wal marid. Marid itu adalah orang-orang yang sakit,
Kalau dia sakit, memang dalam kapasitas dia masih mampu menahan sakitnya, boleh puasa. Tapi kalau memang dia tidak mampu menahan sakitnya, boleh dibatalkan puasanya. Cuma dilihat dulu, kalau batalkan puasanya ini harus ada rekomendasi dari orang yang paham dalam bidang itu. Jadi jangan membatalkan saja. Sakit kepala sikit, batal puasa, tidak bisa kayak gitu. Kita masih mampu puasa. Harus ada rekomendasi. Karena kita lebih tahu kadang-kadang dengan kondisi tubuh kita. Kalau kita lanjutkan ini ada mudarat, maka boleh batalkan. Cuma orang-orang yang dibuluti orang yang ada puasa, bisa jadi dia karena sakit atau apa-apa. Wala kama fil majnun. Wala yang pertama tidak diwajibkan, wala yang kedua tidak diharuskan, kama fil majnun, bagi orang-orang yang gila tidak disengaja. Ini gila yang memang disebabkan itu karena biasa ada faktor keturunan atau faktor penyakit. Bukan gila karena gagal caleg, beda ceritanya loh. Terganggu pikirannya kan itu bisa dikatakan stres. Gila yang memang disebabkan karena ada keturunan, gitu. Keturunan. Karena ini keturunan itu bisa menyebabkan gangguan saraf itu bisa. Nah itu untuk orang-orang yang gila memang tidak disengaja, sebabnya itu memang murni dari penyakit dan lain-lain, kecuali karena gila yang disebabkan karena diri dia sendiri itu udah bersama. Apalagi gila karena putus cinta, dia parah nih. Gila karena putus cinta, gantung diri pula. Nah, inilah yang repotnya. Ada sebagian orang ada hendak menyolatkan dia. Ada pula sebagian orang sholatkan lagi kan masih muslim, karena dia memutus takdir Allah. Orang yang bunuh diri itu bukan jalannya mati seperti itu, tapi dia putus takdir Allah, dia yang memutuskan sendiri. Karena ya itulah masalahnya. Makanya bagi laki-laki godaannya cuma 3 sebenarnya: harta, tahta, wanita. Kalau perempuan, harta, tahta, harta. Kenapa kayak gini? Saya survei sama istri saya sendiri soalnya. Ya itu jadi harus ya. Jadi balance kan. Karena 3 itu bisa dikendalikan karena dengan keimanan kita kepada Allah. Kalau dibahas panjang, misalnya ibu-ibu saya nanti bahaya, ada guru saya itu Bu Yanda di belakang, repot saya nanti. Wa muharramun, dan haram bagi orang yang membatalkan puasa, kaman akharul qada Ramadan ma'at tamakkunihi hatta dhahar waqtuhu. Jadi haram bagi orang membatal puasa itu kalau dia itu mengakhirkan qada Ramadan. Nih, kalau kita punya hutang Ramadan, jangan tunggu mau datang Ramadan lagi baru kita qada. Kita kena ikan qada namanya. Jangan sampai nanti kita bahas selanjutnya. Kita bahas dulu. Wa asal iftar, dan bagian-bagian ada beberapa bagian. Orang yang batal puasa itu arba'atun itu ada 4 bulan. Yang pertama mayalzamu fihil qada wal fidyah. Yang pertama orang yang batal puasa tapi dia wajib mengqadha, wajib pula fidyah. Fidyah itu 1 mud. 1 mud itu biar gampangnya itu lebihkan saja, belikan nasi sebungkus. Nah itulah. Bagi orang yang wajib dia qadha puasanya, wajib pula bayar fidyah karena dia membatalkan puasanya. Wa huwa itu ada 2. Al-awwal yang pertama al-iftaru li khaufin ala ghairihi, yaitu dia membatalkan puasa itu karena takut akan kehilangan nyawa nyawa orang lain. Contoh misalkan bayi. Orang puasa itu kalau seorang ibu yang sedang menyusui atau seorang ibu yang sedang hamil, kalau dia puasa, apalagi
nggak sahur. Kalau dia nggak sahur maka itu akan mengganggu janinnya. Atau dia akan, kalau yang sedang ASI makan kering ASInya sehingga anaknya nggak makan. Dari pagi sampai jam 6 sore nggak makan, repot juga bayi, kayak mana nangisnya gitu. Jadi kalau selama masih ASI dia boleh membatalkan puasanya bila ismin tidak kena dosa karena batal puasanya, tapi dia wajib qadha puasanya, wajib fidyah juga. Selama fidyahnya itu selama beberapa hari puasa yang dia tinggalkan. Nah kayak gini nih, makanya punya anak atur jangkanya. Ya tiap tahun, nyaman betul. Punya anak Ramadan, ketemu Ramadan lagi, melahirkan pula. 30 tahun dia udah menikah, 30 tahun dia ada puasa Ramadan. Nah ini yang repot. Dia berdalil banyak anak banyak rezeki. Memang betul banyak anak banyak rezeki. Karena rezeki seorang anak itu sudah ditanggung langsung sama Allah. Dan yang mengurus, apalagi anak itu masih suci, belum ternoda apa-apa, kita urus, kita sayangi, karena kita bertanggung jawab akan titipan Allah. Allah bisa jadi anak itu wasilah keberkahan rezeki kita. Tapi jangan karena anak kita meninggalkan kewajiban kita sebagai seorang hamba atau sebagai seorang istri. Sekalipun kita punya anak nih, sekalipun kita punya anak, kewajiban suami itu yang pertama. Kewajiban suami harus pintar kita bagi-bagi waktu. Jangan suami terbengkalai kita karena kita terus anak. Nanti bilang abang tak merasakan apa yang aku rasakan. Nah, ada lagi yang kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Biasanya ibu-ibu muda yang kayak gitu. Pernah kayak gitu? Oh, pernah dong. Pernah. Jadi jangan sampai itu, karena anak itu titipan. Konsep titipan itu terserah yang mau yang nitip mengambil kapan. Bisa aja yang nitip kecewa diambil langsung, karena apa? Kita melalaikan kewajiban kita sebagai seorang istri. Begitu pula sebagai suami. Emang istri yang baik adalah istri yang melayani suaminya. Suami yang baik pun sebaliknya membantu pekerjaan istri. Emang tugas kita tuh meringankan. Rasul itu kalau dalam lagi keadaan di rumah tidak ada keadaan dakwah, Rasul bantu pekerjaan Sayyidatuna Aisyah, meringankan pekerjaan Sayyidatuna Aisyah. Kita bantu istri kita ambil sunnah daripada Rasulullah. Cuma jangan kebiasaan pula beginian. Buanglah cuci sana, bang ini uang rumah kita semua yang kerja kapan cari duitnya. Nah kayak gitu kan. Bisa ya aku mencari. Nah ini rumah tangga yang awal itu keretakannya itu akan ada. Karena apa? Ada kitab itu dalam kitabnya. Kalau kita di kalangan pesantren Fathul Izzar dan Qurratul Uyun, itu dari A sampai Z perkara rumah tangga itu dibahas dalam situ. Hatta mohon maaf, adabnya kita bersenggama, adabnya jima itu diatur semua dalam kitab itu. Ada yang kitabnya. Makanya kemarin saya bilang sama ibu dan bapak saya tidak mau nikah sebelum saya hatam itu kitab. Jadi saya tahu adab-adabnya. Nah ini yang harus penting. Karena Allah mengibarkan di rumah tangga itu hunna libasul lahum wa antum libasul lahum. Perempuan itu pakaian yang pria kata Allah dalam Al-Quran, dan pria pakaiannya pula wanita. Artinya apa? Artinya antara pria dan ini Allah tidak akan pernah sempurnakan kita. Tapi cobalah kita sama-sama menuju sempurna. Karena payungnya rumah tangga kita itu dengan konsep keridhaan Allah. Kalau saya bilangnya mungkin banyak yang protes. Tapi tidak apa, ini harus disampaikan. Perempuan itu punya konsep 3M aja. M pertama tidak membentak suami. M kedua tidak marah merajuk ke suami. M yang ketiga tidak meminta yang berlebihan kepada suaminya. Punya aja 3 ini. Insya Allah itu tidak dilombakan jadi istri salehah. Kalau perempuan 3P. Nah, ujungnya emang sama. P pertama peka. Kita itu peka, perhatian dan peduli kita semua orang. Walaupun kita belum sampai ke sana, ya setidaknya sedikit-sedikit kita coba gitu kan. Karena
Bisa aja karena istri kita ini Pak yang pertama itulah nanti bidadari kita di yaumil akhir di surga yang mudah-mudahan kita semua masuk surga itu. Dan dia bakal bisa melebihi walaupun nanti kita ada istri 70 bidadari disiapkan sama Allah di surga. Tapi yang bidadari pertama itu istri kita. Jangan jadi dalil yang ada betul. Marah aku cerai yang mau nanti di surga punya 69 lagi bidadari. Lebih arum pada agama jangan kayak gitu. Kacau konsepnya kayak gitu karena Allah itu perkara yang paling tidak disukai Allah itu taat, tapi dibolehkan sama Allah. Tapi lihat dulu, wah rumah tangga kita bahas lihat dulu nih, partnya itu lihat dulu. Tidak tahu-tahu karena dia tidak nurut sama kita, talak gua tahu nih ya, jangan. Talak itu ada pertama talak salihah. Talak salihah itu talak yang langsung kita ucapkan. Talak 1 kau, talak 2 kau, talak 3 kau. Itu talak salihah. Talak kinayah, talaknya bentuknya kiasan. Pulanglah kau ke rumah mamaku sana. Itu apa talaknya? Hati-hati. Lisan laki-laki seorang suami itu tajam. Tapi kita harus ingat doa seorang istri jauh lebih tajam untuk seorang suaminya. Nah itulah makanya kita diibaratkan pakaian, saling melengkapi, saling melindungi, saling menjaga martabat, saling mengasihi, saling menghargai satu sama lain. Itu konsep rumah tangga yang dibangun oleh Rasulullah. Konsep rumah tangga yang dibangun oleh Rasulullah. Lanjut bagaimana tadi ya? Nah, yang kedua al-iftaru ma'al takhirul qada ma'al imkanihi hatta akhir Ramadan akhir. Jadi orang-orang yang mengakhirkan qadanya, dia punya utang puasa qada Ramadan, tahu-tahu nanti dia tebus di bulan Sya'ban. Dia kena wajib qada, kena lagi fidyah. Wajib dia bayar fidyah. Karena spare atau termin waktunya setelah kita batal puasanya. Kalau untuk orang sakit sampai sesembuhnya dia baru dia boleh berqada. Tapi untuk kita, anggaplah kita kerja dan lain-lain karena menyebabkan membolehkan kita untuk berbuka, kita kerja bangunan dan lain-lain yang memberatkan kita apabila kita puasa. Selesai kerja kan semua selesai untuk puasanya. Kalau yang sakit pada hari itu pada Ramadan Syawal dia sudah sembuh, lewatkan 1 Syawal, hari Syawal kedua, lebaran kedua itu boleh langsung malah diharuskan wajib qada. Cuma kan kita ada bisa kayak itu. Opor masih enak, rendang masih enak. Ada hingga berkunjung rumah saudara mau puasa. Rendang mantap, opor ayam, gulai mantap, semuanya akhirnya kita batalkan pula untuk berdosa lagi kita. Jadi aturlah, bijaksanalah kita ngambil hukum. Jadi kalau di Syawal kita dapat beberapa kemuliaan. Lewatkanlah hari-hari sakral Idul Fitri itu dulu 3 hari. Hari keempat kita mulai puasa. Niatkan qada. Kita qada puasanya, pahala puasa qada dapat, pahala puasa Syawal pun dapat. Jadi tidak usah niat ganda. Satu niat saya qada puasa Ramadan. Kita kerjakan di bulan Syawal, qada dapat, puasa Syawal dapat. Itu keistimewaannya. Kalau yang misalkan Ramadan 30 hari full dia mau puasa lagi silahkan. Puasa lagi silahkan. 6 hari, bahkan dia seorang rajin mau puasa apa lagi? Puasa Nabi Allah Daud sehari puasa sehari tidak. Silahkan. Tapi dia mau di waktu-waktu yang diharamkan puasa jangan puasa. Silahkan puasa. Atau misalkan, tapi dia puasanya harus lihat ada puasa yang memang sesuai tuntunannya. Lihat Qurannya, lihat hadisnya, lihat ijma ulamanya, lihat kiasnya. Puasa-puasa mana yang dibolehkan sama ulama kita yang berdasarkan dari Al-Quran dan Sunnah. Jangan puasa yang menyiksa. Karena Pak, betul ada kami pernah lihat dia puasa pati geni dan dia. Pernah dengar nggak Pak? Puasa pati geni itu puasa yang boleh buka itu pakai air putih aja.
pakai air putih, tidak boleh pakai nasi, tidak boleh masuk apa-apa. Air putih pokoknya. 40 hari katanya dia bisa jalan di air. Wah, buat jalan di air naik, buat selesai jalan di air. Ada orang yang pengen mendapatkan kayak gitu, tapi jangan kita bilang wali dia, bukan wali itu. Wali itu adalah yang takarrub ila Allah, kedekatannya kepada Allah itu tinggi, cinta mahabbahnya kepada Rasulullah tinggi, adabnya bagus, takrim ulamanya bagus, ibadahnya bagus. La yu'rafu waliyyun illa waliyyin. Tidak ada yang tahu dia itu wali kecuali wali lagi. Orang-orang wali pasti diberi karomah sama Allah. Cuma takkan mungkin dia nampakkan dirinya. Jangan puasa pati geni, puasa putih. Nah, ada lagi puasa putih. Pernah. Karena pernah itu di kami itu dibahas hal-hal yang kayak gitu, puasa putih buat ini. Apalagi kalau kita bawa maaf ke daerah Banten sana. Banyak yang aneh-aneh itu banyak. Saya pernah menyaksikan sendiri dengan mata kepala saya belah kelapa itu pakai tangan dia. Pak, kita belah dua kelapa, pernah saya lihat. Saya tanya lagi sama Ustaz, itu gimana caranya? Oh, puasa pagi geni 40 hari tidak tidur. Terpikir lah saya. 40 hari tidak tidur, wiridnya sekian ribu. Pokoknya 40 hari itu 40.000 wiridnya. Saya mikir, kalau berbelah kelapa ada parang belah, pakai parang dalam harus menyiksa diri. Jadi jangan sampai kita itu karena rajin ibadah ya, boleh rajin ibadah. Rasul itu suka dalam orang-orang ahli ibadah. Cuma Rasul mengingatkan jangan berlebihan dalam ibadah. Artinya jangan berlebihan, sesuai tuntunan aja. Tuntunannya aja, itu jangan. Apalagi kalau ngamalkan sesuatu itu, nantilah dulu. Fasadu ala dzikr. Sekarang kita bahas, tanya dengan orang yang paham. Tanya ulama, amalan ini boleh nggak? Amalan ini boleh nggak? Amalan ini boleh nggak? Kalau bisa kita ambil ijazahnya. Wes untuk kita akhir-akhir umat akhir zaman ini sederhana saja amalan kita. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, tahlil. Apalagi namanya sholawat, selesai. Bismillah, selesai. Itu aja amal kita, nggak usah yang harus. Apalagi ada yang namanya kulhu geni, anti tembakan. Orang-orang yang kalau kan dulu ada orang-orang anti tembak, iya ulama dulu diberi karomah, lihat dulu perjalanan hidup dia seperti apa. Bukan kayak kita, gitu kan. Jadi udah kalau amalan-amalan, amalan-amalan sesuai hadis Rasulullah aja. Pun kalau mau lebih tingkat amalannya, temui ulama. Karena ulama itu pasti beda. Minta ijazahnya. Karena kenapa harus ada ijazah? Karena itu nanti dia bertanggung jawab dalam apa yang dia berikan. Jangan ambil di internet. Jangan hendak kaya baca ini kalimat thayyibah uridu bihal batil. Kalimatnya bagus. Ayat dan ayatil Quran dari ayat Quran, tapi kita pakai berkebatilan. Ini yang repot. Allah pun tidak suka. Apalagi ada, saya pernah baca buku Mujarrabah namanya. Kalau pengen kalau ingin pukulan sekuat Hercules, itu batas jabbarin. Ayat Al-Quran. Cuma uridu bihal batil, kita gunakan buat kebatilan. Allah untuk melaknat orang-orang seperti itu. Karena Al-Quran itu hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang ingin bertakwa kepada Allah. Bukan untuk menggunakan itu dengan kepentingan pribadi, itu yang harus kita hindarkan. Nah, jadi jangan sampai kita mengakhirkan qada. Nanti kalau misalkan ada yang bulan puasa sebentar lagi pun memang harus kita membatalkan puasa sesuai tuntunan syariah, jangan tunda qada puasa Ramadannya. Apalagi takhir, kita akhirkan nantilah. Karena di Sya'ban itu akhir Sya'ban itu makruh kita berpuasa. Makruh. Kalau mau berpuasa sekarang Rajab itu syahrullah kata Rasulullah, bulannya Allah. Syahrul istighfar, bulannya untuk beristighfar. Syahrul siyam, bulannya berpuasa pun tidak masalah. Karena asumuli wa ana jazibi, puasa itu untukku, maka hak prerogatif Tuhan lah. Allah lah langsung ya. Udah habis ya Pak? Udah ya. Hak prerogatif Allah dan Allah langsung yang akan
membalas memberi ganjaran pada puasa tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Minggu depan insyaallah kita bahas lagi. Alhamdulillah selembar lagi berhutang kita di Safinah. Hatam kita Safinah, nanti insyaallah kita lanjut fikih lainnya, atau kita lanjut ke tauhid, atau kita lanjut ke tasawuf. Kalau tidak salah tasawuf sudah ada, Risalatul Mu'adhalah itu kita tasawuf. Insyaallah nanti kita pikirkan kembali. Dan untuk pengajian kita ini dengan kita berdoa mengirim Fatihah, mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dalam menuntut ilmu, diberikan dikuatkan iman Islam kita, disehatkan badan kita, sehingga Ramadan datang kita dalam keadaan mampu berpuasa. Dan bagi anak-anak keluarga kita, tetangga kita yang sakit, kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh, dan mudah-mudahan dari kita hadirnya majelis ilmu ini menjadi wasilah kita untuk semakin dekat dengan Rasulullah SAW. Al-Fatihah bidatil madhkur wal mawsul wa ila hadratir rasul bidatil madhkur al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullah, bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa qawli ya man amara idza arada syai'an yaqul lahu kun fayakun. Allahumma jalla wa ala min al-ilmi wal khair min al-ilmi wa min al-Qur'an wa min al-akhlaqil karimah ya Allah rabbal alamin. Warzuqna wa iyyahu fa nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamul malaikatil muqarrabin fi afiyati arhamar rahimin. Allahumma jalla wa ala sayyidina Muhammad Allahumma jibur ummatan sayyidina Muhammad ya Allah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.